cuma orang yang meninggal kemarin pagi. Oh, berarti paman Pak Sigit itu nggak tahu kalau di sana ada yang meninggal. Iya. Halo guys, saya Roni dari Aku dan Kisahmu. Malam ini kita kebetulan ada narasumber yang bekerja sebagai security lingkungan atau biasa yang dipanggil hansip. Kebetulan kita datang ke sini sekalian mau menemani beliau patroli dan kita mau mengungkap mistis-mistis daerah sini. Dan ini adalah beliau Bapak Sigit. Halo Pak Sigit, malam. Katanya udah bertugas lama di sini ya? Iya, kita 5 tahunan lah. Wah, lumayan juga lama ya. Itu bertugas di daerah sini itu sendiri atau berapa orang gitu tiap malam? Pertamanya mah 1 hari 2 orang. Ya. Pertamanya mah karena mungkin gajinya terlalu kecil, jadi iya. banyak yang keluar. Nah guys, jadi ternyata di daerah Bapak Sigit ini security ini cuma 1 orang. Jadi kita mau lihat di daerahnya, ikut patroli ke Bapak Sigit. Oke guys, ikuti kita di Aku dan Kisahmu. Guys, bisa dilihat daerah sini agak gimana gitu ya kalau kita misalnya ngecek sendiri. Jadi kebayangkan kerjanya Bapak Sigit ini, Pak, kerja di sini itu sendiri tiap malam gitu? Ya, anggota itu ada 3. Oh, cuma 3 orang? Ya, 3 orang. Iya. Satu minggu tuh 2 kali jaga. Jadi kalau misalnya 1 bulan tuh 10 kali jaga per orang. Ya, jadi gini ya guys ya, jadi bisa kebayang sama kita kalau kita keliling sendiri daerah gelap-gelap gini, gang gini, pasti kebayang lah. Terus ikutin kita di Aku dan Kisahmu. Jadi kerja di sini katanya udah 5 tahun lebih ya? Iya. Saya cuma mau nanya aja, sering mengalami hal-hal misteri gitu Sigit selama jadi satpam di sini? Karena sih ngerasain ini kadang kaki. Emang kontrol itu dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih jam 1 udah sekali, nanti jam 3 sekali lagi. Jam 1 subuh gitu? Iya, jam 1 pagi. Ini rumah ini kebetulan agak ini ya, kalau saya lihat-lihat ini seperti rumah kosong ya ini pastinya. Iya, dulu teh ada ibu-ibu yang tinggal di sini sendiri. Kebetulan beliau sudah meninggal. Iya. Kalau keluarganya anak itu atau suami? Kalau itu sih saya kurang tahu ya. Oh iya. Ini soalnya kan agak serem juga ini. Kalau kotor sampai jam 3 subuh ya, jam 3 subuh lanjut lagi. Udah aja. Kamu tunggu jam 4 buka portal. Jadi guys, kita sekarang mau nemenin Bapak Satpam ini, Bapak Sigit yang udah 5 tahun kerja di sini. Mau kita ikutin keliling. Jadi jangan lupa temenin kita di Aku dan Kisahmu. Oke guys, jadi kita udah ikutin Bapak Sigit ronda gitu keliling di kampungnya ini. Dan ternyata saya baru sadar di sini ada seperti sungai gitu besar gitu di sini. Coba kalian lihat. Sungai Cikapundung ini namanya ya Pak Sigit ya? Iya. Katanya di Sungai Cikapundung ini sering ada yang meninggal ya? Gimana Pak Sigit? Meninggal kayak Yang tenggelam, terbawa arus itu ada? sering sih. Oh, Kadang sering ada juga bayi. Wah, berarti guys, katanya sering ada yang meninggal tenggelam di sini. Kayaknya banyak cerita misterinya ya. Oke, tunggu di Aku dan Kisahmu. Nah guys, tadi kita udah berkeliling dengan Bapak Sigit ke daerah tempat Bapak Sigit bertugas. Dan sekarang kita mau bertanya-tanya kepada Bapak Sigit. Pasti itu banyak kejadian selama 5 tahun bekerja. Soalnya saya keliling tadi banyak yang gelap-gelap gitulah daerahnya dan banyak rumah kosong di sana.
Dan kebetulan di Sungai Cikapundungnya katanya banyak yang meninggal, tenggelam atau gimana. Jadi kita mau bertanya-tanya dikit ke Bapak Sigit. Nah, Bapak Sigit, selama 5 tahun bekerja, pastilah saya yakin ada hal-hal mistis gitu ya ceritanya. Boleh kalau misalnya mau cerita hal mistisnya? Saya pernah waktu ngontrol keliling keliling daerah sini, waktu pas mau sampai ke pos, tiba-tiba ada yang ketawa di pohon jambu. Saya jalan dari kejauhan mah suaranya keras keras banget kedengeran. Pas semakin dekat tiba-tiba suaranya mengecil. Pas saya nengok ke sebelah dekat Sungai Cikapundung, tiba-tiba ada ya, lagi duduk sambil si kakinya teh digini-gini. So, bergoyang-goyang gitu ya. Mau lari balik lagi, gimana tujuan saya ke pos, terus ya mau nggak mau jalan aja, tapi cepet jalannya, udah takut ya. Udah sampai sini, udah sampai pos, langsung nonton TV dikerasin karena takut ya. Nah, nggak lama kemudian, 10 menit kemudian, tiba-tiba si makhluk yang saya lihat itu tuh tiba-tiba ada di tengah rambutan. Pas saya nengok, ada lagi ngeliatin ke saya yang lagi nonton TV. Saya gedein aja, tutupin pintunya. Nah, setelah itu tiba-tiba dan awal. Nah, setelah dan awal saya agak-agak Saya penasarannya ini yang di Sungai Cikapundung katanya banyak yang meninggal. ya. Pasti kan meninggal nggak wajar ya. Ada nggak gitu ya kisah-kisah dari Pada waktu itu tuh katanya sih, saya juga emang saya sih yang menguat si mayatnya pernah. yang meninggalnya dipungut sama Pak Sigit gitu? Iya, dulu teh ada yang mencuri handphone, Maling gitu ya ya? maling di daerah Dam. Ada cuma 3 gunung tapi namanya Dam, yang apa buat kontrol air biar enggak terlalu irigasi gitu ya? Nah, katanya sih kata orang-orang sana, si malingnya tuh masuk ke loncat ke Cikapundung, disuruh sama warga tuh disuruh naik. Ya takutnya meninggal atau gimana gitu, disuruh naik nggak mau. Dipukulin gitu ya? Iya, karena udah dipukulin sama batu, mungkin pusing, diem ada di situ tuh ada kayak gua gitu. Bendungan gitu? Enggak, kayak bolong gitu. Masuk ke situ si orangnya teh. Selama 3 hari nggak muncul. Nah, si maling itu nggak muncul. Tiba-tiba air besar. Nah, setelah 3 hari itu pas pagi-pagi tiba-tiba ada orang teriak-teriak, ada mayat katanya. Saya mendengar, terus saya turun ke bawah. Turun aja ke Cikapundung, diambil, diseret aja. Ada itu si mayat itu? Ada, diseret aja ke pinggir. Pas diseret, sebelum diseret saya pegang rambutnya, ternyata nggak bisa, langsung copot. Si kepalanya, si rambutnya? Si rambutnya langsung copot. Kata warga di situ tuh yang lihat, jangan rambutnya, cuma jaketnya aja, ini baru aja bisa. Ininya tuh udah hijau lah, udah busuk lah ya. Udah aja dari situ baru lapor polisi. Sebelum diangkat ke atas lapor polisi dulu. Setelah datang polisi baru Nah, malamnya ada nggak yang kejadian misalnya ya, soalnya kan itu mati penasaran gitu ya, tiba-tiba lah di daerah situ lah, di sekeliling situ yang biasanya jam 7 jam 8 masih ramai, ini tiba-tiba sepi ini gitu ya. Takut nggak ada gitu kejadian yang misalnya sosoknya mendatangi? Enggak, pas kejadian malamnya mah emang nggak ada, tapi pas kedua harinya, besoknya tiba-tiba paman saya pulang dari Jawa. Tiba-tiba dia melihat orang lagi nongkrong di situ, nongkrong di tempat yang meninggal si maling itu ya. Si
paman saya tuh ngasih nawarin rokok aja ke si orang itu teh. Ya diterima rokoknya teh, ya ngobrol berdua, nggak tahu ngobrol apanya mah. Tapi pas tiba-tiba paginya nanyain si paman saya teh, kemarin katanya malam ada orang nongkrong di situ tapi beliau nggak kenal. Nah ditanyain tuh sama keluarganya teh, ciri-cirinya gini 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 gini. Itu mah orang yang meninggal kemarin pagi. Berarti paman Pak Sigit itu nggak tahu kalau di sana ada yang meninggal. Iya nggak tahu karena beliau baru pulang dari luar kota. Oh iya. Nah sudah itu ada lagi nggak kejadian gitu Pak? Misalnya cerita warga atau apa gitu. Soalnya saya lihat-lihat daerah sini gelap-gelap gitu sama banyak rumah kosong. Saya pernah ngalamin juga satu lagi waktu dulu sama teman saya sama saudara saya suka berenang. Tiba-tiba saya tuh kesenggol apa gitu, tapi terasa kayak kulit sama manusia gitu Di sungai itu. Pas udah kesenggol, tiba-tiba muncul kayak seorang bayi kayak gitu, tapi hari-hari sosok bayi gitu. ya, tapi hari-harinya masih ada. Kayaknya setelah ngelahirin langsung dibuang. Si bayi itu tuh nggak saya tangkap sih karena saya kaget, kayak ruas gitulah. Terus tiba-tiba paman saya ngelihat juga dari atas air. Dia ngejar lah ke jalan. Ketangkaplah di daerah, masih di daerah sini, tapi enggak di pas tempat kejadian pertama saya senggol. Jadi agak jauh baru ketangkap gitu sih almarhum bayi itu. Iya. Nah malamnya misalnya suka ada kejadian kayak gitu Pak Sigit, kalau misalnya kan nemu mayat biasanya suka ada yang kejadian. Kata paman saya sih pas dia udah nolongin si bayi itu, tiba-tiba ada setiap dia mau tidur suka dengerin ada yang nangis kayak minta tolong gitu. Oh si suara bayi. Iya kayaknya. Nah karena bukan saya yang nangkap, mungkin si bayi itu mau ucapin terima kasih karena belum bisa bicara, mungkin karena dengan ucapannya nangis mungkin. Nah jadi gitu guys cerita dari daerah, maaf saya nggak bisa sebutin daerah Bapak Sigit ini yang bertugas soalnya malum lah takutnya apa gitu. Ya guys, itu cerita dari Bapak Sigit selama dia bertugas di lingkungannya. Bagi kalian yang punya kisah misteri, boleh di komen kita, dan jangan lupa buat like, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Saya Roni di Aku dan Kisahmu. Ciao.